Bab 51 seperti dewa yang turun dari langit. Suaranya yang tenang dan tegas seketika meredam hiruk-pikuk pesta. Dalam sekejap, semua mata terpaku padanya. Pria yang selama ini sengaja diabaikan dan dianggap remeh, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Emma segera menoleh dan melihat pria itu mematikan rokoknya. Dengan sikap tenang, pria itu berjalan mendekat. Meski tidak terburu-buru, setiap langkah kakinya membuat jantung Emma berdebar. Pria itu adalah Andreas. Di saat paling gelap dalam hidup Emma, Andreas datang seperti dewa yang turun dari langit. Hati Emma dipenuhi perasaan pahit yang bercampur aduk. Dalam keputusasaan yang begitu dalam, ketika semua orang menjauhinya serta ibunya dan tak satu pun yang berani membela mereka, justru pria inilah yang pertama kali berdiri membelanya. Pria yang sama sekali tak pernah dia harapkan. Sebelum Emma sempat berpikir lebih jauh, Andreas sudah berdiri di depannya, melindunginya dengan tubuhnya. Meski dia tak tampak garang atau berwibawa, keberadaannya terasa seakan mampu menahan runtuhnya dunia di atas kepalanya. Dengan bibir bergetar, Emma bertanya penuh kebingungan, "Kenapa kamu datang ke sini?" Andreas menjawab dengan tenang, seolah tengah menyatakan sebuah kebenaran yang tak bisa dibantah. "Aku sudah bilang, apa yang terjadi tadi malam adalah tanggung jawabku juga. Kalau kamu bisa menyelesaikannya, aku tidak akan ikut campur. Tapi kalau kamu tidak bisa, biarkan aku yang menghadapi Lua." Melihat Emma terdiam, Andreas bertanya dengan tenang, "Ada apa? Apa kamu akan mengatakan aku terlalu percaya diri lagi?" Emma tidak melanjutkan pertanyaan. Tatapan Andreas yang tajam seolah bisa menembus dirinya. "Kamu lihat sendiri apa yang baru saja terjadi. Apa kamu tahu apa akibat yang akan timbul dari tindakanmu?" Andreas mengangkat bahu. "Memangnya apa lagi yang bisa terjadi? Aku sudah membuat Sander marah. Kita sudah berada di titik di mana kita tak bisa mundur lagi. Satu masalah tambahan tidak akan banyak berarti. Kalau sudah terlalu banyak kutu, gatalnya tidak akan terasa. Kalau utang sudah menumpuk, kita justru gak akan memikirkannya lagi, kan? Satu masalah lagi tidak akan mempengaruhi apa-apa." Emma mengingatkan, tapi di belakang Karina ada Elizabeth, wakil direktur grup Hart. Dia bahkan tidak peduli dengan pengaruh Vivian. Bahkan Christy pun mungkin tak bisa melindungimu. Andreas menjawab dengan serius, "Tindakanku hari ini tidak ada kaitannya dengan Christy." Emma menggigit bibirnya, suaranya kini dipenuhi emosi yang berbeda. "Lalu, berkaitan dengan siapa?" Andreas menatapnya dalam-dalam. "Tentu berkaitan denganmu." Sander yang mendengar percakapan itu merasa marahnya semakin membuncah. Wajahnya gelap dan emosinya hampir meledak. Penolakan Emma adalah tamparan bagi ego Sander, tetapi jika Andreas benar-benar merebutnya di depan umum, itu akan menjadi penghinaan yang tak terbayangkan. Kehilangan Emma gara-gara Andreas, apalagi dengan cara yang begitu memalukan, akan membuatnya reputasi yang tak akan pernah bisa dia perbaiki. Sander tak dapat menahan emosinya lagi dan berteriak marah, "Kalian membiarkan Emma seenaknya. Apakah seluruh anggota keluarga Golding ingin mencari mati?" Yosef yang tampak gelisah dan berkeringat tidak berani membiarkan situasi semakin buruk dan berusaha untuk menengahi. "Emma, hati-hati dengan ucapanmu. Keluarga Golding telah membesarkanmu selama ini, kamu tak boleh membalas dengan pengkhianatan." Monica yang juga takut akan kemarahan Sander segera berteriak, "Kakak, apa kamu tidak akan mengendalikan anakmu yang sembrono itu? Jika masalah hari ini membuat keluarga Golding mendapat masalah, kamu tidak akan bisa memperbaikinya." Bu Grace mencengkeram tangannya dalam diam. Baru kali ini dia tampak sekhawatir ini. Namun, Emma tiba-tiba tersenyum. Meski tekanan yang dia rasakan begitu berat, senyumannya tampak tenang, matanya berkilau seperti bintang di langit. "Jadi, Andreas, kamu datang ke sini untuk apa? Untuk membela aku atau untuk membawaku pergi?"
Andreas merasa terpengaruh dengan nada bicara Emma. Kamu mau aku bagaimana? Emma menarik napas panjang, seolah menantangnya. Bawa aku pergi dari sini, Andreas. Apa kamu berani? Andreas tanpa ragu menjawab, kalau kamu tidak takut, kenapa aku harus takut? Setelah berkata demikian, Andreas langsung menggenggam lengan Emma dan menariknya ke dalam pelukan. Sembari memeluk Emma dengan erat, suara Andreas menggema di seluruh ruangan seperti gelombang besar. Dengarkan baik-baik, semua. Mulai sekarang, dia adalah kekasihku. Masalahnya adalah masalahku. Kesulitannya adalah tanggung jawabku, termasuk masalah keluarga Golding. Aku, Andreas, akan menanggung semuanya. Emma sedikit gemetar saat pandangannya tertuju pada wajah samping Andreas yang penuh tekad. Tanpa sadar, dia menggenggam lengan Andreas lebih erat lagi. Karina memperlihatkan ekspresi penuh kebencian. Waktunya pas sekali. Aku baru saja berniat menyelesaikan urusan denganmu. Seorang sopir sepertimu mengira dirimu penting. Kamu mencoba menyelesaikan masalah Emma, padahal kamu saja tak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Karina kemudian berbalik dan berkata, Bu Christie, tanteku sudah menyatakan bahwa keluarga Hart tidak akan ikut campur atas masalah hari ini. Bu Christie juga seharusnya setuju. Bagaimana? Christie melirik Karina dan menegaskan sikapnya. Ini urusan pribadi Nona Emma, aku tidak akan ikut campur. Karina kembali menatap Emma dengan nada penuh kepuasan dan kesombongan. Emma, aku kira kamu punya sesuatu yang bisa diandalkan, tapi kartu andalanmu cuma sopir jelek ini. Sekali pelacur tetap pelacur. Menggoda pria adalah bakatmu, ya. Aku tak menyangka kamu begitu rendah sampai memungut anjing jalanan juga. Tapi biar ku beritahu, sekali anjing jalanan tetap anjing jalanan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Andreas melangkah maju dan menyela dengan nada dingin. Dasar mulut sampah. Siapa yang memanjakanmu hingga berpikir kamu bisa bicara begitu? Apa kamu kira aku punya kesabaran tanpa batas? Sebelum suaranya mereda, suara tamparan keras yang tajam terdengar menggelegar di seluruh ruangan. Bab 52 Pernyataan tegas. Andreas tidak ragu meskipun yang dihadapinya adalah seorang wanita. Dengan tamparan keras, dia langsung membuat Karina terlempar. Karina terkejut. Pelajaran yang diterimanya siang tadi masih terngiang di benaknya dan dia sudah bersiap menghadapi Andreas. Namun, dia tak menyangka Andreas akan berani memukulnya di sini. Tempat ini adalah kediaman keluarga Hart. Karina bahkan didukung oleh Elizabeth dan Sander. Lalu, apa yang dimiliki Andreas? Bahkan Christie sudah dengan jelas mengatakan dia tidak akan campur tangan. Tapi, dia tetap berani bertindak. Apa dia tidak takut mati? Saat akhirnya sadar, Karina menutupi wajahnya yang terlihat berantakan. Bibi, dia memukulku. Sebelum Karina bisa melanjutkan, Elizabeth melangkah maju dengan senyum dingin. Berani-beraninya kamu memukul seseorang di rumah keluarga Hart. Kehadirannya yang penuh kekuatan membuat banyak orang mundur, tetapi Andreas tetap berdiri tegak tanpa rasa takut. Bu Elizabeth baru saja mengatakan keluarga Hart tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Apa kamu akan ingkar janji? Elizabeth mendengus. Aku dengar ada seseorang yang membuat keributan di pesta keluarga Hart tadi. Apa itu kamu? Aku juga dengar kamu hanya seorang sopir bayaran. Sungguh memalukan. Kamu boleh bertindak sesukamu di luar, tapi ini adalah kediaman keluarga Hart. Kamu sudah kelewatan. Pengawal, keluarkan dia. Begitu kata-katanya terucap, tim pengamanan di belakangnya malah terlihat ragu. Bisikan di antara kerumunan langsung berhenti. Ada yang tidak beres, dan semua orang merasakannya. Elizabeth mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah Christie. Keponakanku baru saja dipukul di depanmu. Apa kamu tidak melihatnya? Christie menjawab dengan tenang, Bu Elizabeth, mohon maaf.
Keluarga Hart sudah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak akan terlibat dalam urusan pribadi hari ini. Saya hanya menjalankan tugas saya. Elizabeth menyipitkan matanya dan menurunkan nada suaranya. Oh, begitu. Jadi, kamu memilih untuk melawan saya. Christie tidak langsung memberi jawaban. Meskipun Vivian tetap diam dari awal hingga akhir, bagi Christie, diamnya itu adalah pernyataan yang paling jelas. Selama Vivian tidak mengatakan apa-apa, dia tak bisa mundur sedikit pun. Meskipun lawannya adalah Elizabeth, dia tak punya pilihan selain menahan rasa takut dan melawan. Christie hanyalah seorang wakil presiden. Jika dia sampai menyinggung perasaan Elizabeth yang merupakan wakil ketua dewan direksi, dia pasti akan menghadapi banyak masalah meskipun Vivian ada di belakangnya. Namun, apa pilihan yang dia punya? Ini adalah tempat kerjanya, dan di antara Vivian dan Elizabeth, dia tak bisa berada di tengah-tengah. Jika hari ini masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, dia tidak pantas menjadi perwakilan Vivian. Sambil menarik napas dalam-dalam, Christie mempersiapkan diri untuk membela Dini. Namun, tiba-tiba suara Andreas memecah ketegangan. Bu Elizabeth, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Anda ada masalah, hadapi saya saja. Tekanan terhadap Christie langsung mereda saat Elizabeth menoleh kepada Andreas. Christie melirik Andreas. Untuk pertama kalinya, tatapannya menunjukkan sedikit emosi yang tidak biasa. Sebagian merasa berterima kasih, sebagian lagi karena perasaan yang sulit dia jelaskan. Elizabeth tersenyum sinis menghadapimu langsung. Andreas mengangguk. Benar, anak buah Sander ada di luar. Biarkan mereka masuk. Dengan begitu, keluarga Hart tak perlu ikut campur dan tidak ada yang bisa menyebut Anda menindas orang lain. Elizabeth tertawa sinis. Andreas, ya, kamu benar-benar sombong. Kalau Sander tidak ingin merusak pesta ulang tahun hari ini, apa kamu pikir orang sepertimu masih bisa berdiri di sini? Menindas orang lain. Kamu, seorang yang tak tahu diri, pikir saya butuh pengaruh keluarga Hart untuk menghadapi kamu. Aku hanya tidak mau tanganku kotor. Saat aku bilang tidak akan campur tangan, itu dalam kondisi yang adil. Tapi kamu, seorang pria berani memukul wanita. Di mana harga dirimu? Andreas terkekeh. Kondisi yang adil. Tadi Bu Elizabeth menamparkan seseorang tanpa ragu, lalu berusaha menyelesaikannya dengan permintaan maaf singkat. Saya tak punya hak bicara soal itu. Orang yang terlibat tidak menuntut, jadi sebagai orang luar, saya memilih untuk diam. Tapi wanita ini baru saja menghina pasangan saya di depan saya. Maaf, ini urusan saya. Apa karena dia wanita, dia boleh memukul orang, tapi aku tidak boleh membalas? Siapa yang buat aturan itu? Kalau dia ingin diperlakukan seperti wanita, dia harus menunjukkan sikap seperti wanita terlebih dahulu. Andreas menoleh pada Karina dengan tatapan yang tenang, namun penuh dominasi. Jika saya dengar kamu mengucapkan kata-kata kotor tentang Emma, saya akan mencabut lidahmu. Percaya, kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya dan penegasannya yang kuat membuat suasana semakin tegang. Meskipun nada bicaranya rendah, tidak ada yang berani meragukan keseriusannya. Karina yang belum pernah menghadapi intimidasi seperti itu, langsung pucat dan bersembunyi di balik Elizabeth. Tubuhnya gemetar dan tak berani berbicara. Elizabeth terkejut dengan keberanian Andreas. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus bagaimana. Kemudian, Andreas mengalihkan perhatiannya. Sander, aku dengar selama 2 tahun terakhir, kamu jadi orang paling berkuasa di Alverton. Tapi aku tidak melihat apa yang membuatmu begitu hebat. Apa membiarkan 2 wanita bertarung untukmu disebut hebat? Seorang parasit, ya. Wajah Sander langsung berubah menjadi merah karena amarah. Dia ingin sekali menicabik-cabik Andreas menjadi beberapa bagian. Andreas mengangguk tenang. Ya,
Kenapa? Sander mengepalkan tangan. Apa kamu benar-benar berniat mengganggu kekasihku? Andreas memeluk Emma dengan erat, lalu terkekeh. Kekasihmu? Coba tanya padanya sendiri. Dia mengakui sebagai kekasihmu atau tidak? Bersambung.